Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian semua menjawab salam ibu dengan semangat dan kompak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pagi ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita terima menjadi barokah. Baik, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Duaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Ahmad Fawazi Falah, Ade Mainur Mawadah, Zainul Mubarok. Alhamdulillah pagi ini kalian semua dapat menghadiri pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kira-kira kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar materi apa? Ya, minggu lalu kita belajar materi kalimat syahadat. Masih ingat semua bagaimana kalimat syahadat? Ingat, mari kita berucap bersama-sama kalimat syahadat. Abata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baiklah, pintar-pintar semua. Di sini masih hafal dengan kalimat. Kita akan belajar mengenai materi bersuci. Dengan belajar materi bersuci ini, kita mengetahui cara bersuci yang baik dan benar. Selain itu, bersuci juga membuat badan kita menjadi bersih. Saat badan kita menjadi bersih, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Saat ibu menerangkan nanti, didengarkan dengan baik-baik ya. Di sini anak-anak ada yang paham pengertian dari bersuci? Belum paham? Baik, kalau begitu perhatikan layar proyektor terlebih dahulu ya. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bersuci. Bersuci adalah sucinya badan dari hadas dan najis. Di sini ada yang tahu hadas itu apa? Iya Fawazi, apa jawabannya? Pinter. Karena Fawazi menjawab dengan benar, mari kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jem jem jem. Pol pol pol. Jempol jempol. Bagus. Sekarang ibu akan menjelaskan mengenai hadas. Hadas adalah keadaan tidak sucinya seorang muslim yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan sholat dan tawaf. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas kecil timbul karena buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Untuk cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Di sini kalian pernah berwudu semua kan? Pinter, karena sebelum sholat kita itu harus berwudu agar badan kita saat sholat menjadi suci. Dan yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu hadas yang bisa disucikan dengan cara mandi. Sudah paham anak-anak mengenai hadas? Pinter, alhamdulillah. Dan sekarang di sini ibu akan menjelaskan mengenai najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari hadas yaitu ada 3. Yang pertama, kencing air manusia. Yang kedua, jilatan anjing. Yang ketiga, tinja atau kotoran, baik dari manusia ataupun hewan. Bagaimana anak-anak? Paham mengenai hadas dan najis? Oke, sekarang ibu tebaki apa saja tadi contoh dari najis? Sebutkan 3. Dan yang pertama, pinter. Yang pertama yaitu tadi air kencing manusia. Lalu yang kedua? Ya, bagus. Yang kedua jilatan anjing. Dan yang ketiga? Bagus.
Tinja atau kotoran yang disebabkan oleh hewan maupun manusia. Untuk hadas tadi ada berapa macamnya? Pintar, ada 2, yaitu hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Alhamdulillah, kalian semua pintar. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara bersuci. Sebelumnya, kita perhatikan video ini dulu ya, agar kalian makin semangat mengenai pelajaran bersuci. Bacalah niat sambil cuci tangan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Bacalah niat sambil cuci tangan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bagaimana anak-anak video yang tadi? Bagus? Bagus. Alhamdulillah. Sekarang gimana kalau kita mempraktekkan bersama-sama agar kita semua ingat dengan alur tata cara berwudu? Setuju? Bacalah niat sambil cuci tangan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Bacalah niat sambil cuci tangan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baik, berwudu itu kita harus menggunakan air yang suci agar saat berwudu badan kita menjadi suci. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai istinja. Istinja adalah kotoran yang keluar dari badan kita, yaitu dari dubur dan kobul. Setelah mengeluarkan kotoran, kita harus segera membersihkannya agar badan kita menjadi bersih dan suci. Kita bisa membersihkannya dengan air. Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan, yang pertama bisa menggunakan tisu, dan yang kedua bisa menggunakan batu, dan yang ketiga bisa menggunakan debu. Bagaimana anak-anak? Paham? Pintar. Kalau paham, sekarang Ibu tanya, tadi apa saja alat-alat yang bisa kita gunakan selain air dalam beristinja? Siapa yang berani menjawab? Mari acungkan tangannya. Ya, Ade Mei Mawadah, silakan menjawab. Yang pertama tadi apa? Pintar, yang pertama debu. Lalu yang kedua, ya tisu. Dan yang ketiga adalah batu. Alhamdulillah, kalian semua di sini pintar. Di sini sekarang Ibu mempunyai media untuk melatih seberapa tahu pengetahuan kalian. Kalian mau tahu nggak media apa yang mau Ibu gunakan?
Mau tahu? Baik, ini media yang Ibu bawa hari ini. Tada, ini adalah papan aku mengetahui bersuci. Di sini Ibu akan menunjuk salah satu siswa, lalu kalian maju ke depan. Setelah itu, kalian memilih dari keempat kotak yang berada di sini. Kalian pilih salah satu, lalu kalian buka. Di dalam kotak ini terdapat sebuah pertanyaan. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jika bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan Ibu beri hadiah. Sekarang Ibu tunjuk satu anak ya. Ya, Agista, ayo silakan maju ke depan. Kamu mau memilih yang mana dari keempat ini? Yang ini? Oke. Di sini ada pertanyaan, bersuci adalah, ayo coba diterangkan sama Agista. Alhamdulillah, Agista pintar. Karena Agista bisa menjawab dengan benar, mari kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jam. Pol. Jempol. Bagus. Agista silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara bersuci dari najis. Untuk mensucikannya, kita bisa menggunakan air. Dan macam dari najis ada 3. Yang pertama yaitu najis mukafafa, dan yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladho. Najis mukafafa sendiri ini yaitu najis yang hukumnya diringankan. Contohnya seperti air kencing dari anak bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu dari ibunya. Dan yang kedua yaitu najis mutawasito, najis yang hukumnya sedang. Contoh dari najis mutawasito ini yaitu kotoran yang tertera pada baju kita, itu disebut najis mutawasito. Dan yang ketiga najis mughalladho. Najis mughalladho ini hukumnya berat, seperti contohnya yaitu jika kita terkena jilatan anjing. Sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana tata cara bersuci dari ketiga najis tersebut. Yang pertama, najis mukafafa. Seperti ini. Di sini terdapat air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Dan untuk cara membersihkannya, kita cukup mempercikan air hingga daerah tersebut bersih. Dan yang kedua, cara membersihkan najis mutawasito yaitu apabila kita terdapat kotoran di sini, kita harus membersihkannya menggunakan air. Bisa kita gosok-gosok hingga bau, warna itu menghilang. Maka itu bisa dikatakan suci. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladho. Ya, seperti dari jilatan anjing. Jika terdapat jilatan anjing di sini, maka kita mensucikannya dengan cara kita basuh dengan air sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita beri tanah agar kembali suci. Begitulah tata cara mensucikan diri dari najis. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian berhitung ya menggunakan bahasa Arab. Dimulai dari Ade. Baik. Untuk kelompok 1 yaitu Wahid, dan kelompok 2 Isnain, dan kelompok 3 Salasa. Untuk kelompok Wahid, kalian harus bekerja sama untuk menentukan bagaimana cara mensucikan dari najis mukafafa. Dan kelompok Isnain akan mempraktekkan tata cara mensucikan dari najis mutawasito. Dan yang kelompok 3 atau kelompok Salasa akan mempraktekkan cara mensucikan dari najis mughalladho. Untuk kelompok Wahidun, kalian duduk di sebelah sini ya. Dan kelompok Isnain kalian duduk di sini. Lalu kelompok Salasa kalian duduk di sebelah sini. Ayo berkumpul dengan masing-masing kelompoknya. Sudah berkumpul semua anak-anak? Pintar. Untuk bahan
pakaian dan alatnya sudah Ibu sediakan di meja kalian masing-masing. Ayo kalian saling bekerja sama ya untuk menyelesaikan tata cara bersuci sesuai materi yang kalian dapatkan. Untuk kelompok 3 bisa, ada yang perlu Ibu bantu? Ya, pintar. Jangan lupa ya, airnya sebanyak 7 kali. Dan untuk kelompok isnain, apakah ada yang perlu Ibu bantu? Pintar sekali. Untuk kelompok wahid, ada yang perlu Ibu bantu? Iya, pintar sekali. Alhamdulillah. Setelah kalian selesai melakukan tata cara mensucikan dari najis, kalian praktekkan ke depan ya. Ibu ingin mengetahui bagaimana cara mensucikannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Pintar, alhamdulillah. Sekarang kelompok 1 maju ke depan ya. Kelompok wahid maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana cara mensucikan dari najis mukaffafah. Mari kelompok wahid maju ke depan. Iya, baik sekali penjelasan dari kelompok wahid, yaitu penjelasan dari najis mukaffafah. Karena mereka bisa menjelaskan dengan baik dan benar, mari kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jam. Pol. Jempol. Bagus. Sekarang Ibu mau kelompok salasa maju dulu ke depan. Ayo maju. Iya, baik. Pintar sekali. Karena kelompok salasa juga bisa mempraktekkan tata cara bersuci dari najis mughaladoh dengan baik dan benar. Mari kita beri tepuk jempol bersama-sama. Tepuk jempol. Jam. Pol. Jempol. Bagus. Alhamdulillah kalian semua di sini pintar-pintar semua. Sekarang yang terakhir, Ibu akan menjelaskan dari manfaat bersuci. Manfaat bersuci sendiri yaitu badan kita menjadi bersih. Selagi badan kita bersih, maka badan kita bisa sehat dan kuat. Lalu manfaat dari bersuci yang kedua yaitu ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum beribadah kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Dan yang ketiga, saat beribadah kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman karena badan kita sudah keadaan suci, bersih, seperti itu. Tadi apa saja anak-anak? 3 manfaat bersuci. Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, iya, pinter. Ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Dan yang kedua, menjadi nyaman saat beribadah. Dan yang ketiga, badan kita menjadi sehat dan kuat karena badan kita bersih dan suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini kalian semua pintar-pintar. Sekarang kalian coba mengerjakan latihan soal pada buku paket kalian masing-masing di halaman 12. Kerjakan dengan baik-baik ya. Ada yang perlu Ibu bantu? Ya, pintar. Adik bisa? Alhamdulillah. Bagi yang sudah selesai, kumpulkan di meja Ibu ya, nanti akan Ibu nilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Sekarang Ibu ingin memberikan rangkuman pada kalian dari pengertian bersuci hingga manfaat bersuci. Dari bersuci sendiri yaitu sucinya badan atau bersihnya badan dari hadas ataupun najis. Di sini masih ingat semua kan pengertian hadas dan najis sendiri tadi apa? Pintar. Ayo, Ibu mau satu anak maju ke depan untuk menerangkan kesimpulan dari seluruh pembelajaran hari ini. Ya, Roni, silakan maju ke depan. Wah, pintar sekali. Roni bisa menyampaikan kesimpulan hari ini. Untuk hari ini memang benar kita membahas untuk bersuci. Dan bersuci itu juga penting untuk badan kita. Selain badan kita bersih, badan kita menjadi sehat dan kuat.
Sekarang kalian membawakan pesan ibu yang minggu lalu ibu ucapkan, membawa makanan. Hah? Ada yang tidak membawa? Kenapa kamu tidak membawa? Lupa. Oh iya, tidak apa-apa. Ayo teman-teman, ayo berbagi sama temannya yang tidak membawa. Dibagi ya, jangan memakan sendiri. Kalian itu harus menerapkan sikap peduli pada teman kalian sendiri. Ayo, diberi temannya yang tidak membawa. Pintar, baik. Sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo kita baca doa bersama-sama. Abata. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Bagaimana anak-anak? Kenyang? Kita berucap hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah makan, kita baca doa terlebih dahulu ya. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo jangan lupa dibereskan ya sampai rapi. Sudah beres semua? Sudah rapi semua anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang siapa yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang berani angkat tangannya terlebih dahulu ya. Ya Roni, silakan maju ke depan. Ya pintar. Karena Roni bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, mari kita beri tepuk jempol bersama-sama. Tepuk jempol. Jam. Pol. Jempol. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, kita itu harus senantiasa menjaga agar badan kita tetap suci. Baik, kesimpulan hari ini yaitu kita harus mengetahui tata cara bersuci yang baik dan benar agar saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita bisa diterima serta dalam ibadah kita sudah dalam keadaan yang suci. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian semua sangat pintar-pintar untuk menangkap pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Duaan, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, ibu mau kalian duduk yang rapi terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang duduk paling rapi, ibu pulangkan terlebih dahulu. Ya, baris pertama paling rapi. Ayo, sekarang waktu salim juga baris yang rapi juga ya. Sekarang baris yang kedua, dipersilahkan. Ayo, baris yang rapi. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Waktu kalian berjalan di pulang nanti, hati-hati ya buat yang naik sepeda. Jangan ngebut-ngebut. Yang jalan kaki juga hati-hati. Untuk anak-anakku, saat menyeberangnya di zebra cross ya. Terus jangan lupa memencet lampu penyeberangan agar kalian bisa menyeberang dengan aman. Setelah itu, jika dijemput orang tua, lalu orang tua kalian belum datang, sebaiknya kalian tunggu di lingkup sekolah saja ya, biar orang tua kalian tidak mencari. Dan saat sudah di jalan bersama orang tua, jika orang tua kalian mengebut, sebaiknya kalian ingatkan agar kalian sama-sama aman saat berkendara di jalan.
Lalu jika ada tugas PR dari mata pelajaran yang lainnya, segera dikerjakan ya, agar pekerjaan rumah kalian segera selesai. Bagi yang pulang, segera pulang dahulu, ganti baju dulu, baru meminta izin kedua orang tua, baru kalian bilang bermain. Hati-hati di jalan. Sekian presentasi mikro teaching bab bersuci untuk kelas 1 hari ini. Mohon maaf atas salah katanya dan perbuatannya, karena sebenarnya manusia tak luput dari kesalahan dan kebenaran hanya milik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Khofifah Maryawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.